Anjir, fotoku, sial HP-ku, kata orang ini. Ini adalah puncak dari kerja kerasku berhari-hari. Tidak bisakah kau melihat kemana kau pergi? Katanya orang ini yang rupanya sangat jengkel di HP-nya itu rusak karena tendangan sang MC. Maaf bro, kakiku tergelincir terpleset nih. Kamu, jangan ponselmu itu rusak. Aku akan menggantinya, tapi kau harus merasakan ini. Dan diinjak saja ponselnya sama sang MC kita yang sangat OP parah. Kurang ajar, kutu kupret. Beraninya kau menghinaku. Rasakan ini bogeman mentah, kata orang itu. Hah, semudah ini pukulan yang sangat lemah, kata sang MC. Kau menyerangku dulu. Menurut hukum negara kami, Anda adalah orang berhubungan dengan hukum. Aku hanya membela diri dan itu sah-sah saja di negara Indonesia kita, kata sang MC sambil tercengir. Dan benar saja pukulan maut melayang ke preman itu yang mengganggu di showroom mobil. Hah, kamu merasakan kan? Pukulanku sangat dahsyat, kata sang MC di sini. Rupanya benar saja preman ini mengerang sejadi-jadinya di bawah kaki sang MC kita. Manajer Huang, ya bos, kenapa Anda berdiri di sana saja? Panggil polisi. Ingat, untuk menyimpan rekaman pengawasan CCTV dan menyerahkan kepada pihak kepolisian secara utuh dan menyeluruh, kata sang MC. Siap Pak Jiang, saya sangat memohon maaf karena telah membuat Anda tidak nyaman dan merasa kesal. Hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kelalaian kami, kata manajer pemasaran mobil mewah itu. Cepat panggil polisi dan kreditur dan limit ini, kata sang manajer kepada anak buahnya di sini yang sangat marah. Oh, Tuan Muda Jiang, Anda benar-benar hebat. Pukulan Anda seperti seorang yang sedang kelaparan. Yang baru saja Anda lancarkan itu sangat luar biasa, kata orang terkaya di mode itu. Oh, terima kasih Tuang Chen. Namun ini membuat kesal saya terhadap Shanghai Sheong Automotive ini. Saya semakin buruk nih. Bagaimana bisa Anda orang-orang seperti itu mesum di tempat seperti ini yang terhormat, kata sang MC yang sangat jengkel. Kalau kita sih orang-orang yang biasa saja sih, aku nggak pernah tuh mikiran seperti itu. Kita semua orang di sini itu kepengen beli mobil dan memiliki fetish semacam itu membagongkan, kata orang ini kepada sang MC kita. Di sini sales promotion girl di sini juga ngatain kepada sang MC. Mr. Jiang, apa kau baik-baik saja? Aku tidak menyangka kau begitu hebat. Bagaimanapun pertolongan Anda saya hargai. Terima kasih banyak, kata wanita cantik itu kepada sang MC kita. Tidak masalah Nona, apa mungkin yang terjadi padaku? Yang paling penting adalah kamu baik-baik saja, kata Jiang Cheng di sini. Oh, Naruto, jadi Anda dan wanita itu adalah kenalan lama. Hahaha. Tidak heran Mr. Jiang marah-marah. Ternyata ini adalah karena dia adalah bekas pacarnya yang dulu, atau mungkin cinta pertamanya sewaktu SMA, kata orang terkaya di mode itu. Ya, kenalkan, ini adalah teman sekelasku waktu SMA dulu, namanya Zhao Yang, kata sang MC di sini. Anjir, cakep banget. Zhao Yang, kenalkan, ini adalah saudara-saudaraku dan teman-temanku Wong Zeng dan Cheu Hao. Mereka orang terkaya di mode ini. Oh, halo, salam kenal, kata sang wanita atau Zhao Yang ini kepada tiga orang ini. Cheng, apakah kamu kesini untuk melihat mobil lagi hari ini, kata Zhao Zheng di sini. Oh, di hari terakhir pameran, aku akan sekedar melihat-lihat dan mungkin melihat mobil atau membelinya untuk ayahku saja. Itu sangatlah menyenangkan untuk orang tua kita, bukan? Kata sang MC kepada wanita cantik itu. Jadi, kapan kamu akan kembali ke Chengdu? Apakah belum sempat mentraktirmu makan, kata Zhao Zhang di sini. Aku belum mengaturnya, bahkan belum ada rencana untuk kembali. Tetapi seharusnya segera ke Chenhao mentraktir kita makan malam nanti. Oke, tidak masalah. Apakah kamu punya kegiatan lain setelah pulang kerja? Aku mau ikut, katanya. Oh, baiklah. Aku akan menghubungi kamu setelah aku pulang kerja, kata wanita cantik yang molek itu.
Oke lah kalau begitu, aku akan berkeliaran bersama mereka di sini dan melihat-lihat mobil, kata sang MC sebelum pulang. Setelah 5 menit kemudian, mereka pun melihat-lihat mobil di sekelilingnya. Tuan Jiang, apakah Anda mengincar 4 mobil pintu ini supercar buatan dari Rolls-Royce? Ini mobil yang langka loh, kata orang-orang yang terkaya itu. Oh, tenang saja, mungkin aku akan mengincarnya, kata sang MC di sini. Tiba-tiba ada seorang sales yang ngasih tahu kepada sang MC kita, Mr. Jiang, Anda melihat ini rupanya sedikit tertarik ya. Saya jelaskan sebentar. Mobil ini memiliki nuansa sedan namun menggabungkan fitur-fitur supercar. Mesinnya 6 silinder sejajar setara dengan 3000 dan sistem mild hybridnya 48 voltnya membuat lebih menarik dan greget dari tarikan-tarikan mesin sebelumnya. Dan daripada pesaingnya dengan mesin serupa atau dalam kisaran harga yang sama, kata sales itu menawarkan produknya. Kira-kira seperti itu. Oke, gini saja Pak Sales, gua nggak mau cincong, intinya harganya berapa, kata sang MC kita. Konfigurasi setinggi dari model ini dibanderol dengan harga 2,2 juta yuan, kalau dirupiahkan 22 triliun, dan kami juga akan memberikannya kepada Anda secara gratis bonus-bonus yang sebanding. Bonus tersebut tidak penting bagiku. Aku hanya peduli tentang pengiriman. Dapatkan Anda mengirimnya ke Chengdu untukku, kata sang MC di sini. Oh, tenang saja bos. Kami menawarkan pengiriman COD ke seluruh Cina dan membantu dengan registrasi kendaraan lokal sehingga Anda dapat tenang santai enjoy di dalam rumah. Semua kami atur supaya tepat waktu dan kami sudah pesan JNE Lalamove untuk mengantarnya, kata manajer sambil merayu pemasaran di sini. Oke Pak Sales, langsung aja to the point. Gue langsung gesek kartu saja, kata sang MC yang super kaya itu. Oke, kalau gini sederhana. Setelah mobil ini tiba ke Chengdu, mohon bantuan saya untuk menyiapkan upacara kecil-kecilan buat ayah saya untuk serah terimanya. Saya ingin memberi ayahku sebuah kejutan kecil buatnya. Bagaimana reaksinya, kata sang MC yang sangat senang. Rupanya MC kita termasuk orang-orang yang berbakti oleh orang tuanya. Oh, tidak masalah Tuan Jiang, serahkan saja ini padaku. Saya jamin itu akan diselesaikan dengan mudah. Saya juga jamin akan cepat waktu selama ini. Ayahmu akan merasakan suasana upacara yang hangat dan sangat megah, kata sales ngegombalin MC kita. Tuan Muda Jiang, apakah mobil ini untuk ayah Anda? Iya, mungkin ibuku juga akan kubelikan lain kali. Apapun tentang mobil ini, karena mobil ini sangat sederhana. Untuknya ayahku ini sangat cocok. Wow, mobil supercar dengan 4 pintu dan ku bilang itu sederhana, kata orang itu di sini. Anjir, Jiang Chen sudah berada di Shanghai selama setengah bulan ini dan sudah membeli 4 mobil. Semuanya mereknya Ferrari atau mobil serupa yang bernilai setengah kekayaanku. Ini bukan hanya pemborosan biasa, ini adalah pemborosan yang lebay-lebay banget, kata orang terkaya di mode itu. Saudara Jiang, Anda memiliki uang yang banyak agar kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Rupanya, katanya di dalam hati orang terkaya di mode itu, katanya. Dulu aku teringat saat membeli supercar pertamaku, aku merayu ayahku harus memohon-mohon kepadanya berabad-abad lamanya, bahkan sampai gue jenggotan sebelum akhirnya dia membelikannya untukku. Dan kamu Jiang Chen, membelinya hanya berkedip mata saja. Dan juga membelikan untuk ayahmu sebuah supercar ya secara tunai. Apa aku akui sangat iri kepadamu, Wow, ini benar-benar membuatku belalak, mataku ini tidak habisnya kagum kepadamu, kata Zhongzi, temannya orang terkaya di mode itu. Setelah 1 jam kemudian, sang MC menyelesaikan seluruh prosedur pembayaran. Saat itu sudah waktunya Zhong Ying selesai bekerja. Zhong Ying, apakah sudah selesai? Ayolah kita berangkat. Nampaknya dia pun menjemput pacarnya yang cantik itu. Zhong Ying truly sungguh-sungguh layak diakui sebagai gadis tercantik di sekolah kita, kata sang MC di dalam hatinya. Oh ya Zhongzi, liburan musim panas ini sudah selesai.
selesai. Jadi kamu seharusnya bisa kembali ke sekolah. Benar bukan? Kata sang MC. Ya, kamu seharusnya tahu tentang kebangkrutan keluargaku. Apa kamu terkejut kalau aku hanya mencari sedikit biaya hidup di sini? Kata sang wanita itu. Aku juga tahu banyak di sekolah berbicara tentangku di belakang panggungku, tapi saya tidak pernah benar-benar memiliki teman dekat. Jadi aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Penghasilan uangku sendiri dengan tanganku. Sekarang terasa jauh lebih nyaman dan nyata dari sebelumnya, kata wanita cantik itu sambil nengok ke kanan dan ke kiri menikmati mobil mewah sang MC kita. Seorang wanita cantik sepertinya dengan penampilan dan atribut yang kau miliki tidak akan pernah kesulitan menghasilkan uang, kata sang MC. Semua orang mengatakan itu, tapi tidak ada yang menjelaskan secara detail dari mana uang itu sebenarnya akan berasal, kata wanita itu. Aku pengen cari duit yang halal, kata wanitanya. Oh, sungguh benar. Aku berpikir bahwa kau itu gadis sekolah yang keren dan sangat cool, tapi aku tidak menyangka kau itu sangat sederhana seperti ini, kata sang MC. Gadis sekolah yang cantik, aku tidak pernah menganggap diriku seperti itu, kata sang wanita. Ya ampun, kamu sudah membantuku 2 kali. Seharusnya aku jamumu dengan makanan enak, tapi malah akhirnya aku numpang padamu lagi, kata Zhou Yangyi. Inti semuanya tentang makanan, tidak banyak perbedaan, kata sang MC di sini. Berpindah tempat rupanya di farmhouse. Di sini rumah makan enak. Tuan muda Jiang dan teman sekelasmu yang cantik, mari kita duduk di sini. Rupanya mereka sudah sampai di restoran mewah di sini, dan rupanya ada 2 orang juga yang membawa wanita di sini. Sial, apa yang dia lakukan di sini? Katanya seharusnya tak ada seorang pun dia memanggilnya di ronde ini. Ada juga orang terkaya lainnya yang rupanya musuh dari Zhong Yangzi ini. Emang ada yang salah, kata sang MC. Namanya orang itu adalah Wang Qiang. Dia sedikit dendam terhadap saudara Wang. Kami biasanya tidak bergaul bersama, alias kita sangat bermusuhan. Aku tidak tahu orang bodoh mana yang memanggilnya ke sini, kata Wang Zhongzhu kepada sang MC. Baiklah, kita abaikan dia kalau gitu. Wilayah kekuasaannya karena dia ada di sini. Kamu sebagai tuan rumah harusnya melakukannya dengan baik. Kita bersaudara harus menyelamatkan muka kita di sini. Saudara Huang Jing, lama tidak bertemu. Silahkan duduk di sini. Aku dan Cheng Hao sudah terbiasa berkeliaran tentangnya, dan sepertinya kita tidak punya penghalang kebiasaan itu. Wang Yangling lebih suka dipanggil saudara Wang dan benci dipanggil Soa Qiang, kata sang Ji di dalam hatinya. Saudara Wang, kami di sini untuk mencari teman dan menyelesaikan sesuatu. Tenanglah, katanya menenangkan Wang Ji di sini yang orangnya sukanya marah-marah. Saudara Chen, sumur babimu sangat enak. Bagaimana kalau kita minum-minum? Katanya. Suasana sempurna hari ini, teman-teman. Ayo kita pergi, katanya. Dan di sini sang MC juga ikutan gabung saja makan bareng-bareng di sini. Setelah setengah jam kemudian, mereka pun ngobrol lagi. Woi, ngomong-ngomong, aku baru saja mendapatkan tips saham orang dalam lagi. Jenis yang dijamin adalah menghasilkan keuntungan, kata orang itu. Saudara Wang, saya dengar bahwa Anda baru-baru menghasilkan lebih dari 10 juta yuan di pasar saham. Apakah benar? Tolong bantu aku, kata ini. Ya, di sini hari ini untuk berbagi beberapa tips tentang cara berteman. Berpikir cermat dan jangan berteman hanya dengan teman yang datang saat senang saja. Anda membutuhkan koneksi untuk menghubungkan antara yang lain supaya Anda sukses di dunia ini, kata orang ini yang sok pinter. Orang ini sangat senis dan mencemooh dengan halus ke arah saya dan Chang Yongchel. Rupanya mereka dua tersulut emosi. Benarkah sekarang kau sudah sukses, Kuang King? Bisakah kau membayar kembali 2 juta yang kau pinjam dariku 2 tahun yang lalu untuk melunasi hutangnya? Utang harus dibayar dong, Bisakah kau membayar kembali pokoknya saja, tidak tanpa bunganya, kata Kuang Yi di sini. Chuang Ho, apa-apaan kau menelponku, Rupanya Kuang Ho ini marah-marah kepada Cheng Ho. Anjir. Wang, aku bersikap sopan dan memanggilmu saudara.
Chuang Hoying NOP, apa kau benar-benar berpikir kau itu istimewa? Kata Cheng Hong di sini. Rupanya dia menggertak mobil. Baiklah saudara Chen, kaulah yang mengajakku bersenang-senang hari ini. Jangan biarkan hal-hal ini menyenangkan ini merusak suasana hatimu, kata sang MC yang menenangkan Cheng Ho. Kurang ajar. Dari mana datangnya orang kampung ini? Siapa yang memberi hak kau berbicara di sini? Kata Cheng Ho melemparkan minuman ke arah pacarnya. Rupanya pacar dari sang MC terkena tumpahan dari mer di sana. Rupanya juga di sini menyulut kemarahan sang MC yang tadinya tenang ingin memplak pala dari Cheng Hong ini. Oh ya guys, sampai juga di akhir pengacara di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe channel gua supaya admin tambah semangat. See you next time minggu depan tentang manhwa ini. Jangan lupa tinggalkan komen supaya barokah hidupmu. Oke, see you next time.